Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali di seri kuliah perioperatif dengan topik basic mechanism of diabetes bagian yang kedua. Di bagian kedua ini kita akan membicarakan tentang basic mechanism dari penyakit diabetes dan juga bagaimana basic mechanism dari diabetes gestasional. Kita coba memahami dulu apa arti kata diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah sebuah kondisi di mana terjadi kondisi hiperglikemia atau terjadinya peningkatan kadar gula di dalam darah di atas normal. Dan tentu untuk terjadinya kadar gula darah di atas normal, maka bisa diakibatkan karena berbagai mekanisme. Di bagian yang pertama kita sudah mencoba untuk mempelajari bagaimana peran hormon insulin dan glukagon dalam mengendalikan kadar gula di dalam darah. Kita ketahui bahwa hormon insulin bertanggung jawab untuk mengendalikan kadar gula. Apabila kadar gula meningkat, insulin akan mencoba melakukan uptake glukose sehingga kemudian glukose akan masuk ke dalam sel dan kemudian diutilisasi untuk dibentuk pirufat lanjut menjadi asetil-CoA, atau apabila masih ada sisa maka dia akan disimpan dalam bentuk glikogen. Namun sebaliknya, apabila kadar glukose di dalam darah sangat rendah, maka yang terjadi adalah sebaliknya, akan keluar hormon glukagon yang fungsinya adalah mencoba meningkatkan kadar glukose. Kadar glukose bisa ditingkatkan dengan cara memecah glikogen menjadi glukose, atau mungkin juga mencoba melakukan pembentukan glukose dari jalur-jalur yang lain dengan melakukan proses yang disebut sebagai gluconeogenesis. Nah, tentu gangguan kerja dari hormon insulin dan glukagon ini berpotensi untuk memicu hiperglikemi karena bisa saja terjadi adanya gangguan produksi hormon insulin atau terjadinya gangguan utilisasi dari glukose, atau sebaliknya terdapat peningkatan produksi glukose. Ketiga hal ini tentu akan berakhir dengan peningkatan kadar gula di dalam darah. Diabetes mellitus sendiri berdasarkan mekanisme terjadinya dapat dibagi menjadi 3 bagian yang kita sebut sebagai diabetes mellitus tipe 1 adalah diabetes mellitus yang sering disebut sebagai sangat bergantung pada hormon insulin atau insulin dependent diabetes mellitus. Dan hal ini diakibatkan karena adanya kerusakan pada sel beta di pankreas yang berfungsi untuk menghasilkan insulin. Kerusakan sel beta di pankreas dapat dipicu karena adanya antibodi yang merusak sel-sel beta itu, atau mungkin karena faktor-faktor yang tidak dapat dijelaskan atau bersifat idiopatik. Sementara tipe 2 diabetes seringkali kita kenal sebagai non-insulin dependent. Meskipun sekali lagi kita juga kadang menjadi bingung karena tidak jarang kasus non-insulin dependent berakhir dengan penggunaan insulin juga. Akan tetapi mekanisme kerjanya jelas berbeda. Kalau yang tipe 1 diakibatkan karena gangguan produksi insulin karena sel yang harus menghasilkan insulin itu rusak. Sebaliknya pada tipe 2 tidak ada gangguan produksi insulin, akan tetapi terjadi kondisi resistensi insulin. Nah, sehingga insulin tidak dapat efektif melakukan fungsinya untuk menguptake karbohidrat atau glukose untuk bisa masuk ke dalam sel dan dilakukan utilisasi atau storage. Nah, selain tipe 1 dan tipe 2 ini, ada juga tipe yang ketiga yang disebut sebagai other specific types of
diabetes. Jadi kalau kita lihat secara umum, kalau pada kasus insulin dependent, umumnya usia pasien jauh lebih muda pada saat mulai dibandingkan dengan yang non insulin dependent. Lalu juga kita lihat umumnya karena non insulin dependent diakibatkan karena resistensi insulin, maka biasanya tidak jarang pasien-pasien NIDDM ini memiliki tubuh yang gemuk atau obes. Kalau kita lihat plasma insulin, tentu kalau kita lihat insulin dependent, pasti kadar insulin yang dihasilkan sangat rendah atau bahkan mungkin tidak ada sama sekali. Sedikit berbeda dengan yang non-insulin dependent, di mana kadar insulinnya bisa normal atau bahkan cenderung lebih tinggi karena adanya resistensi. Nah, kalau kita bicara tentang glukagon, kita lihat apabila pada insulin dependent maupun non-insulin dependent seringkali tidak bisa dibedakan karena bisa berada dalam kondisi yang meningkat karena adanya katakanlah starvasi pada sel karena sulitnya glukose untuk masuk, sehingga disangkanya terjadi hipoglikemia, maka glukagon akan meningkat. Nah, tentang terapi yang diberikan memang umumnya insulin dependent sudah pasti akan butuh insulin. Tapi non-insulin dependent bisa menggunakan obat-obat non-insulin atau misalnya sulfonylurea, tapi juga suatu saat bisa juga terpaksa menggunakan insulin. Nah, kalau kita melihat secara lebih spesifik, jadi kalau tipe 1 jelas kerusakan berada di sel beta yang ada di pankreas. Sementara kalau tipe 2 umumnya terjadi terkait dengan resistensi insulin, di mana kemungkinan besar ada gangguan produksi insulin dan juga karena adanya peningkatan produksi insulin, jadi ada imbalance between insulin dengan kadar glukose. Nah, inilah yang kemudian memicu terjadinya resistensi insulin. Kalau kita lihat tipe ketiga, ini yang mungkin bisa terjadi di luar dari kedua masalah tadi, di mana gangguan keseimbangan antara insulin dengan glukose dapat dipicu oleh berbagai hal, misalnya seperti infeksi, penggunaan obat-obatan, atau juga mungkin ada gangguan hormon lainnya yang memicu terjadinya peningkatan kadar gula di dalam darah, seperti misalnya akibat peningkatan tiroid atau hormon-hormon yang berasal dari kelenjar adrenal. Nah, jadi ini adalah katakanlah sebuah kondisi yang sifatnya sekunder. Nah, kalau kita lihat perjalanan dari tipe 1, tipe 2 atau yang lain, maka kita bisa lihat bahwa umumnya tipe 1 akan membentukkan hormon insulin karena dia memang insulin dependent. Tapi kalau kita lihat tipe 2, maka dia akan melalui sebuah proses di mana dia dapat diawali dulu dengan pre-diabetic condition, di mana saat itu kita bisa lihat bahwa terjadi glucose intolerance, di mana kita bisa lihat akibat terjadi resistensi insulin, maka pada awalnya ditandai dengan peningkatan jumlah hormon insulin yang dibutuhkan untuk mengendalikan kadar gula di dalam darah. Nah, apabila kondisi ini tidak bisa ditangani dengan baik, maka mulailah gula darah itu mulai meningkat dan dia masih berada di batas intolerance, yaitu di antara 140 sampai 199 mg per desiliter. Akan tetapi kalau misalnya dia sudah
melewati 200 mg per desiliter, maka masuklah dia ke dalam kategori diabetes mellitus. Apabila dia sudah berada di dalam kondisi diabetes mellitus, memang sangat bergantung pada kondisi atau penyebab yang terjadi. Pada kondisi type 2 atau non-insulin dependent, bisa saja dia bersifat terapinya non-insulin requiring. Tapi kadang kalau dia sudah cukup advance dan penggunaan obat-obatan non-insulin tidak efektif, maka tentunya penggunaan insulin menjadi pilihan berikutnya. Akan tetapi kita bisa lihat bahwa type 2 diabetes mellitus sebenarnya bisa juga di reverse menjadi ke arah normal. Misalnya dengan cara mengendalikan berat badan, gaya hidup, dan pola makanan. Ini tentu saja bisa menurunkan atau memperbaiki kondisi diabetes menjadi pre-diabetes atau bahkan kemudian menjadi ke arah normal kembali. Kalau yang other bisa kita lihat ini juga cukup bervariasi. Tentu kalau misalnya ada kondisi-kondisi sekunder yang dapat memicu terjadinya hiperglikemi, apabila kondisi itu bisa diperbaiki, tentu kita bisa melihat adanya sebuah kondisi yang bersifat reversible, akan kembali ke normal. Ada sebuah kondisi diabetes dalam kehamilan yang nanti kita akan bicarakan lebih lanjut. Kalau kita lihat perjalanan penyakitnya juga sama, bahwa apabila kondisi gestational diabetes ini bisa kita kendalikan, maka dia pun tidak bersifat permanen. Dia bisa kita kembalikan menuju ke arah normal asalkan kita bisa mengendalikan kondisi diabetes ini. Kita akan kembali ke gestational diabetes di bagian akhir dari kuliah ini. Jadi kalau kita bicara awalnya terkait dengan insulin dependent diabetes mellitus, jelas sekali bahwa problem utamanya adalah kekurangan hormon insulin. Kita tentu sudah memahami itu. Mari kita mungkin bicara lebih detail terkait dengan non-insulin dependent diabetes mellitus, di mana kondisi non-insulin dependent diabetes mellitus diawali dengan kondisi resistensi insulin. Mari kita mengenal apa yang disebut sebagai resistensi insulin. Karena kita paham bahwa fungsi insulin adalah hormon yang dibutuhkan untuk menguptake glukose lalu memfasilitasi pembentukan glikogen dan juga mencegah terjadinya gluconeogenesis, maka tentu apabila insulin bekerja dengan baik, maka tentu kadar gula di dalam darah akan sangat terjaga. Akan tetapi kalau insulin mulai terganggu fungsinya, sehingga dia terganggu fungsi untuk melakukan uptake, maka mulailah kadar gula di dalam darah ini mulai sulit untuk dikendalikan. Apa saja yang bisa memicu terjadinya resistensi insulin? Kita bisa lihat bahwa tentu faktor genetik dan penuaan usia dapat memicu terjadinya resistensi insulin, selain dari faktor-faktor yang didapat seperti misalnya adanya kondisi central obesity, di mana kita tahu central obesity dapat terjadi pembentukan visceral adipose tissue yang dapat memicu lepasnya berbagai mediators yang dapat mengganggu kerja hormon insulin. Lalu sedentary lifestyle tentu dapat memicu juga terjadinya central obesity, karena kurangnya bergerak maka tentu akan sangat rendah penggunaan glukose, tentu akan terjadi penumpukan, dan tentu ini mengakibatkan utilisasi glukose juga berkurang, dan ini tentu menjadi masalah. High fat diet tentu akan memicu pembentukan adipose tissue, dan kita tahu peningkatan adipose tissue akan dipicu oleh berbagai proses yang nanti kita akan bicarakan lebih detail sebentar lagi, dan tentunya ini sangat merugikan karena pembentukan adipose tissue yang berlebihan dapat menjadi sumber masalah yang berakhir dengan resistensi insulin. Nah, jadi sekali lagi, apabila terjadi resistensi insulin, maka karbohidrat ini akan sangat sulit untuk diuptake dan kemudian disimpan dalam bentuk glikogen atau akan diutilisasi.
Akibatnya tentu tubuh akan berupaya untuk mencari sumber alternatif karena kesulitan untuk melakukan utilisasi glukosa untuk menjadi sumber energi. Maka sasaran berikutnya tentu adalah lipid atau lemak. Nah, akibatnya apabila terjadi insulin resistance, maka sangat berpotensi untuk terjadinya lipolisis atau gluconeogenesis. Maka tentu dapat kita pahami bahwa triglyceride ini akan meningkat dan ini akan digunakan sebagai sumber dari energi. Jadi karbohidrat yang sangat tinggi ini akan lebih banyak disimpan dalam bentuk lemak, maka jelas triglyceride akan meningkat, dan triglyceride ini atau lipid storage ini tentu akan dapat digunakan sebagai alternatif sumber energi selain dari karbohidrat. Cuma sayangnya apabila kadar glukosa yang berlebihan ini yang kemudian diubah menjadi lemak ini akan menimbulkan eksesif adipose tissue, dan ini diperburuk juga kalau memang pola konsumsi pasien juga sangat berlebihan dan semakin menambah pembentukan adipose tissue, dan ini jelas dapat menginisiasi terjadinya infiltrasi dari sel-sel radang atau macrophages. Adanya infiltrasi macrophages pada adipose tissue ini dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, seperti misalnya adanya perubahan-perubahan dari hormon yang berasal dari adipose tissue, karena sekali lagi adipose tissue juga dianggap sebagai sebuah endokrin organ. Adiponektin salah satu produk yang berasal dari adipose tissue yang merupakan produk yang dapat memfasilitasi sensitivitas insulin, justru produksinya akan diturunkan, dan ini tentu merugikan karena penurunan adiponektin dapat memicu terjadinya resistensi insulin. Peningkatan resistin apelin retinol binding protein 4 dari adipose tissue jelas akan memicu insulin resistance. Dan bukan hanya itu saja, peningkatan adipose tissue juga akan memicu lepasnya berbagai cytokines bersifat pro-inflammatory dan juga lepasnya mediator pro-inflamasi lainnya seperti C-reactive protein. Sehingga dikenal bahwa apabila kasus ini terjadi, maka pasien itu akan terus mengalami apa yang disebut sebagai low grade chronic inflammatory state. Nah, hasil problem yang terjadi adanya penurunan sensitivitas terhadap insulin atau resistensi insulin, adanya peningkatan free fatty acid akibat lipolysis, adanya respon inflamasi tentu akan memicu terjadinya oxidized lipid yang sangat bersifat reaktif karena dia termasuk dalam reaktif oksigen species, dan tentu ini berpotensi untuk memicu terjadinya kerusakan-kerusakan jaringan terutama pada lapisan dinding pembuluh darah yang tentu akan memicu terjadinya aterosklerosis, dan ini tentu sangat berpotensi untuk memicu terjadinya hypertension. Insulin resistance juga tentu akan berpotensi memicu peningkatan glukosa di dalam darah. Nah, oleh karena itu tidak jarang kondisi insulin resistance yang diakibatkan karena eksesif adipose tissue ini seringkali dikenal sebagai kumpulan gejala yang disebut sebagai metabolic syndrome. Dan metabolic syndrome ini sangat berbahaya karena selain dia memicu terjadinya event pada vaskuler, maka dia juga memicu terjadinya low grade chronic inflammatory state, insulin resistance, gangguan metabolisme karbohidrat, prothrombotic state, dan peningkatan tekanan darah. Nah, akibatnya tentu kombinasi ini adalah sebuah kombinasi yang mematikan, yang tentu saja dapat berakhir dengan kondisi gangguan vaskuler seperti misalnya penyakit jantung koroner ataupun stroke atau yang lain-lain. Nah, oleh karena itu kita juga harus aware apabila kita mendapatkan type 2 diabetes, kita harus memastikan apakah pasien ini tidak termasuk dalam
pasien yang tergolong memiliki sindroma metabolik, WHO telah menetapkan ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menegakkan diagnosis metabolic syndrome, seperti misalnya body mass index lebih dari 30 kg meter square, atau waist hip ratio di atas 0,85, HDL kurang dari 40 mg per desiliter. Kita tahu HDL adalah lipoprotein yang dapat menguptake deposit lipid di perifer untuk dikembalikan pada liver. Lalu kita lihat triglyceride mungkin akan meningkat lebih dari 150 mg per desiliter. Kita tahu triglyceride adalah merupakan bentuk dari lipid storage, dan ini umumnya diakibatkan karena adanya eksesif karbohidrat yang tidak dapat di-uptake dan akibatnya akan di-storage dalam bentuk lipid. Deposit-deposit lemak ini tentu akan memicu terjadinya respon inflamasi. Akibatnya akan terjadi aterosklerosis yang tidak jarang dapat memicu terjadinya peningkatan hipertensi. Selain itu, gangguan-gangguan vaskularisasi ini juga dapat mengganggu kemungkinan besar fungsi ginjal, sehingga akibatnya terjadilah problem pada daerah glomerulus, sehingga terjadi gangguan filtrasi dan terjadi kebocoran yang menyebabkan terjadinya mikroalbuminuria. Dan ini juga akan kita lihat dapat juga mengganggu proses absorpsi maupun reabsorption atau secretion yang terjadi pada glomerulus dan dari nefrotik dari sistem nefron yang ada pada ginjal, sehingga kita bisa melihat adanya perubahan rasio dari albumin dan kreatinin. Selain itu, kita juga boleh juga untuk menilai adanya low grade chronic inflammatory state. Mungkin kita bisa menggunakan high sensitivity CRP sebagai sebuah indikator. Nah, apabila kita sudah memahami kondisi resistensi insulin ini dan kemudian terus berlangsung dan jatuhlah pasien dalam kondisi diabetes karena benar-benar resistensi insulin ini sudah tidak bisa lagi mengendalikan kadar gula di dalam darah, dan kadar gula di dalam darah sudah begitu tinggi dan masuk dalam kategori diabetes. Tentu kita harus mencoba memahami apa konsekuensi yang bisa terjadi apabila pasien mengalami kondisi diabetes. Maka kita harus mengenal komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi pada diabetes. Kalau kita bicara komplikasi pada diabetes, tentu kita bicara komplikasi yang mungkin sifatnya akut dan juga komplikasi yang sifatnya kronik. Komplikasi yang sifatnya akut yang paling sering ditakuti adalah kondisi yang disebut sebagai ketoasidosis diabeticum. Jadi kalau kita bicara ketoasidosis diabeticum, ini paling tidak ada 3 kondisi yang harus kita perhatikan. Yang pertama tentu adalah gula darah yang tidak terkendali. Jadi biasanya ada sebuah kondisi di mana kadar gula darahnya sangat tinggi. Lalu kemudian tentu kita tahu kalau kadar gula darah tinggi artinya jelas tidak ada uptake dari glukose di sel. Tentu sel apabila tidak bisa menguptake maka glukose, tentu sel mengalami starvation. Dan apa yang terjadi? Tentu sel yang mengalami starvation itu akan mencari sumber energi alternatif yang lain, dan kita tahu semua pasti akan terjadi gluconeogenesis yang berasal dari lemak, yaitu lipolisis. Nah, terjadinya beta oxidation dari fatty acid tentu akan memicu pembentukan keton bodies, maka kita tahu bahwa pasien pasti akan mengalami peningkatan kadar keton. Peningkatan kadar keton inilah yang kita sebut sebagai ketosis. Nah, sayangnya keton bodies ini bersifat acid, dan kita tahu kalau misalnya terjadi asam, maka tentu pada awalnya akan coba di buffer dengan
bikarbonat yang berasal dari ginjal. Namun sayangnya, mungkin apabila kondisi asidosis ini begitu berat, maka tentu mulai terjadilah uncompensated, sehingga kita bisa melihat akan terjadi asidosis. Nah, kondisi asidosis disertai juga mungkin adanya glycosylated hemoglobin yang tentu sangat sulit untuk mengikat oksigen, atau dia akan membawa oksigen lebih sedikit atau sulit untuk melepaskan oksigen. Ini tentu dapat mengakibatkan terjadinya gangguan perfusi pada jaringan. Nah, gangguan perfusi pada jaringan ini tentu akan memicu terjadinya metabolisme anaerob. Metabolisme anaerob dapat mengganggu, lebih mengganggu pembentukan pirufat. Jadi asetil-CoA yang mengakibatkan pirufat ini berubah menjadi laktat. Peningkatan asam laktat semakin meningkatkan asidosis. Selain itu, adanya kadar gula darah yang sangat tinggi akan memicu terjadinya meningkatkan osmolaritas. Akibatnya, maka karena osmolaritas tinggi, maka dia akan menarik cairan dan jelas pasien akan mengalami fluid loss atau water loss. Dan bukan itu saja, pada saat dia mengeluarkan urin, maka tentu elektrolit juga akan dikeluarkan, maka jelas pasien akan mengalami juga gangguan elektrolit. Jadi pasien juga akan mengalami hiperosmolaritas karena banyaknya cairan yang keluar. Ini jelas adalah kombinasi yang mematikan karena adanya dehydration. Tentu adanya dehydration dapat mengganggu venous return dan tentu akan mengganggu cardiac output. Jelas sekali ini akan memicu terjadinya gangguan oxygen delivery, apalagi ditambah dengan adanya gangguan asidosis. Ini dapat memperburuk oxygen carrying capacity, oxygen delivery, yang tentu dapat semakin memperburuk perfusi dari organ. Tentu kondisi ini sangat grave. Apabila tidak diatasi dengan baik, tentu pasien dapat meninggal. Kondisi hiperglikemi ini bukan saja dapat dipicu karena gangguan dari insulin yang sulit untuk mengendalikan gula di dalam darah, tapi ini juga bisa secondary dipicu karena ada keluarnya hormon-hormon yang lain yang semakin memperburuk peningkatan kadar gula di dalam darah, misalnya kortisol pada kasus-kasus stres fisik tertentu, misalnya seperti adanya tindakan-tindakan pembedahan atau mungkin adanya infeksi yang dapat memicu terjadinya alteration dari karbohidrat metabolism. Nah, hal-hal ini harus hati-hati, jangan sampai pasien jatuh dalam keadaan ketoasidosis diabetik. Mari kita lihat kenapa orang diabetes ini sangat mudah jatuh ke dalam kondisi ketoasidosis apabila tidak kita waspada. Karena sekali lagi, pada masa-masa awal terjadinya hiperglikemi, maka di situ tentu tubuh akan masih mencoba untuk mengutilisasi glikogen yang tersisa. Dan kita tahu kalau orang dengan gangguan fungsi insulin, pasti glikogen storage-nya akan sangat rendah. Kenapa? Karena untuk menguptake glukose ke dalam sel saja sulit, apalagi untuk menyimpan glukose, karena glukose itu hanya bisa disimpan menjadi glikogen kalau dia sudah diuptake ke dalam sel.
Nah, tentu kita lihat di sini pada fase awal memang tubuh mencoba untuk menghasilkan atau mencoba untuk memecah glikogen untuk dibentuk menjadi glukosa, tapi sayangnya itu tidak bertahan lama karena glikogenolisis dengan cepat akan habis, dan maka masuklah di fase kedua. Pada awalnya memang terjadi gluconeogenesis di mana terjadi proteolisis dan juga lipolisis. Namun akhirnya di fase terakhir proteolisis juga akan turun, dan selanjutnya yang kita lihat di sini yang paling konsisten adalah terjadinya lipolisis, dan kita tahu semua lipolisis akan berakhir dengan pembentukan keton bodies yang bersifat asam. Nah, inilah yang menjadi biang keladi dari terjadinya ketoasidosis. Nah, dengan adanya resistensi insulin, sekali lagi bisa kita lihat ini yang terjadi. Selain glycogen storage yang sangat rendah, maka jelas eksesif glukosa tadi akan diubah menjadi simpanan lemak dalam bentuk triglyceride. Ya. Nah, apabila sumber energi glukosa terganggu, maka seperti tadi saya katakan, maka triglyceride akan diubah menjadi fatty acid, lalu fatty acid akan di oxidize dengan melalui reaksi beta oxidation untuk membentuk keton bodies, dan ini tentu dapat memicu terjadinya ketoasidosis. Nah, selain komplikasi yang bersifat akut, maka kita juga harus memahami kenapa kondisi diabetes juga berakhir dengan kondisi yang kronik. Nah, kondisi kronik ini tentu diakibatkan karena adanya peningkatan kadar gula di dalam darah yang berlangsung terus-menerus, tidak dikendalikan dengan baik. Apa yang terjadi? Apabila kadar gula di dalam darah ini begitu tinggi, maka dia akan bereaksi dengan protein, membentuk apa yang disebut sebagai produk Amadori, dan selanjutnya dengan berbagai chemical reaction yang ada, maka terbentuklah apa yang disebut sebagai advanced glycation and products atau sering disebut sebagai AGE. Advanced glycation and product ini apabila dia berikatan dengan reseptornya, maka sangat mengerikan karena AGE ini akan memicu reactive oxygen species, inflammation, dan terjadinya defect struktur dan metabolik. Hal ini seringkali dapat memicu berbagai organ di dalam tubuh. Oleh karena itu, tidak heran bahwa kadar gula darah yang tidak terkendali untuk jangka yang panjang tidak jarang diikuti juga dengan penurunan fungsi organ yang multiple. Nah, inilah yang harus diwaspadai oleh pasien-pasien penderita diabetes, sehingga apabila AGE ini terbentuk secara sistemik di dalam darah, maka tidak heran kenapa akan terjadi event dari gangguan mikrosirkulasi, dan ini diakibatkan karena adanya inflamasi, pembentukan reactive oxygen species, gangguan struktur, dan ini terjadilah kolagen sintesis, pembentukan extracellular matrix, peningkatan densitas kapilari yang jelas akan memicu terjadinya mikroangiopati karena dia diawali terjadi di pembuluh darah yang kecil. Kita tahu mikroangiopati atau pembuluh-pembuluh darah yang kecil ini berada di perifer, sehingga seringkali dia mengganggu daerah-daerah di bagian akral. Dan juga kita tahu bahwa pembuluh-pembuluh darah yang kecil ini biasanya ada pembuluh-pembuluh darah yang vital yang memperdarai berbagai organ. Nah, oleh karena itu seringkali
apabila sudah terjadi mikroangiopati, maka mulailah terjadi gangguan-gangguan fungsi pada organ-organ tertentu, misalnya seperti ginjal. Nah, ini terus berlanjut karena apabila kondisi ini terjadi di microvascular, maka selanjutnya respon dari inflamasi pembentuk reaktif oksigen spesies ini terus berjalan upstream ke pembuluh darah yang lebih besar. Dan jelas ini dapat memicu terjadinya makroangiopati. Dan ini akan memicu terjadinya endothelial dysfunction, yang jelas akan memicu terjadinya aterosklerosis. Dan kalau sudah terbentuk aterosklerosis, tentu akan terjadi gangguan aliran darah yang baik. Nah, inilah yang menyebabkan makanya kita bisa lihat berbagai gangguan organ yang apabila dipicu karena gangguan mikrovaskular, bisa kita lihat di sini adanya gangguan retinopati, nefropati, atau neuropati. Sementara kalau yang makrovaskular kita bisa lihat ada gangguan pada aliran darah otak, aliran darah jantung, atau di daerah vaskular di bagian perifer yang misalnya bisa memicu terjadinya diabetic foot dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kelainan yang bersifat kronik pada penderita diabetes. Nah, dengan kita memahami komplikasi-komplikasi yang terjadi pada kondisi diabetes akibat tidak terkendalinya gula di dalam darah, yang tentu sama saja mau itu type 1 atau type 2, maka tentu ini bisa kita ekstrapolasi di dalam kehamilan, di mana diabetes di dalam kehamilan dikenal sebagai gestational diabetes. Gestational diabetes adalah sebuah kondisi diabetes yang dikenali pada kondisi kehamilan. Nah, kalau kita lihat mekanisme terjadinya, ini mirip seperti type 2 diabetes karena terjadinya diakibatkan karena carbohydrate intolerance. Dan saya mengingatkan kembali di kuliah bagian pertama saya sudah menjelaskan tentang apa yang terjadi pada carbohydrate metabolism pada kehamilan, di mana kita ketahui pada prinsipnya ibu hamil harus memberikan nutrisi pada dua sisi, yaitu si ibu dan si bayi. Oleh karena itu, maka karbohidrat yang berasal dari makanan yang dikonsumsi oleh si ibu harus dibagi antara untuk ibunya dan untuk janinnya. Maka dilakukanlah sebuah proses yang disebut sebagai insulin resistance. Kenapa? Karena dengan terjadinya insulin resistance, maka terjadi penurunan uptake dari si ibu, sehingga kadar gula di dalam darah cenderung meningkat, dan ini memberikan kesempatan pada janin untuk mendapatkan karbohidrat yang berasal dari ibunya. Dan jelas ini difasilitasi oleh plasenta, karena plasenta akan memfasilitasi transport glukosa dari ibu ke janin. Dan ini tentu sangat dibutuhkan oleh janin untuk memenuhi kebutuhannya dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, tentu apabila kondisi resistensi insulin ini terlampau berlebihan, maka tentu hal yang sama akan terjadi pula pada kondisi kehamilan layaknya seperti type 2 diabetes mellitus. Namun demikian, karena kondisi diabetes ini hanya dikenali pada kondisi kehamilan, maka kita harus hati-hati. Karena bukan tidak mungkin bahwa dikenalinya kondisi diabetes di dalam kehamilan ini bukan berasal dari kondisi pasien yang normal, tapi mungkin bisa berasal dari kondisi diabetes tipe 2 yang kebetulan belum bergejala. Namun karena adanya kondisi resistensi insulin pada kehamilan yang dipicu karena adanya keluarnya hormon-hormon yang menyebabkan terjadinya penurunan glukos uptake,
peningkatan kerusakan insulin, penurunan sensitivitas terhadap insulin, penurunan aktivitas reseptor pada insulin. Ini tentu akan memicu semakin beratnya manifestasi dari type 2 diabetes pada kasus-kasus yang awalnya asimptomatik. Nah, selain itu, ada juga kemungkinan jangan-jangan pasien ini kebetulan memang sudah masuk ke dalam kondisi preclinical type 2 atau type 1. Namun, belum dikenali, dan kebetulan dikenali pada saat kondisi kehamilan karena adanya kondisi diabetogenik akibat resistensi insulin. Atau tidak jarang, jangan-jangan diabetesnya memang baru mulai pada saat kehamilan. Nah, ini memang harus kita lihat secara seksama bahwa pasien gestational diabetes yang kita hadapi ini sebenarnya yang mana? Apakah memang dia sudah memiliki prekondisi sebelumnya, atau memang jangan-jangan kondisi diabetesnya baru dimulai saat kehamilan itu, baik yang bersifat type 1 maupun yang type 2. Nah, memang ada juga yang memang sebelumnya normal lalu mengalami diabetes di dalam kehamilan. Namun ingat bahwa antara 35-50% yang menderita gestational diabetes postpartum bisa berlanjut dengan type 2 diabetes. Namun sisanya bisa juga kembali ke normal. Nah, apabila kita berbicara tentang gestational diabetes, maka sejatinya seperti dalam bidang obstetri yang mempelajari medical disorder lainnya, maka kita harus mencoba memahami apa pengaruh kehamilan terhadap diabetes dan apa pengaruh kondisi diabetes terhadap kehamilan. Kalau kita berbicara kehamilan, tentu kita berbicara sisi maternal, dan yang kedua adalah sisi janin. Jadi saya mengulang kembali bahwa pada kondisi kehamilan di mana kita tahu ada produksi hormon-hormon tertentu yang berasal dari plasenta yang dapat memicu terjadi penurunan sensitivitas terhadap insulin, lalu juga kemudian terjadinya gangguan uptake glukose, terjadinya peningkatan kerusakan insulin, dan juga penurunan aktivitas reseptor insulin, maka tentu akan terjadi insulin resistance. Akibatnya maka terjadilah penurunan glukose uptake. Penurunan glukose uptake ini dapat memicu terjadinya cell starvation. Nah, penurunan cell starvation tentu akan memicu terjadi peningkatan produksi glukose yang bisa dipicu karena adanya glycogenolysis atau juga gluconeogenesis dan berujung pada hiperglikemia pada ibu. Nah, kondisi hiperglikemia ini tentu dapat berdampak pada si ibunya, baik yang sifatnya jangka pendek atau jangka panjang. Karena plasenta memfasilitasi transport glukose, maka gula darah yang sudah sangat tinggi di dalam ibu juga akan segera ditransport ke janin, dan ini memicu juga terjadi hiperglikemia pada janin. Hiperglikemia pada janin akan memicu terjadi peningkatan hormon insulin janin, karena kita tahu bahwa hormon insulin ibu tidak bisa lewat placental barrier, maka terjadi pula hiperinsulinemia pada janin. Nah, kondisi hiperglikemia pada ibu tentu dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, misalnya terjadinya preeclampsia. Kenapa bisa terjadi preeclampsia? Tentu ini terkait dengan kondisi diabetes yang kronik. Nah, kita akan bahas ini setelah slide yang ini, tapi selain itu, kondisi gestational diabetes tidak jarang juga memicu terjadinya
infeksi pada ibu, karena kita tahu gangguan glucose uptake juga dapat memicu terjadinya immune alteration, di mana sistem imun akan mengalami disfungsi dan tentu berakibat dengan mudahnya ibu ini mengalami infeksi, dan ini tentu dapat memicu terjadinya ancaman untuk terjadinya persalinan preterm. Tentu secara tidak langsung kondisi diabetes juga dapat mengakibatkan adanya bayi yang besar. Nanti kita akan bahas ini di sisi janin, yang tentu dapat memicu terjadinya gangguan proses persalinan. Tidak jarang terjadi distosia, tindakan seksual cesarean, dan karena over distension dari uterus karena bayi yang besar tentu dapat berpotensi terjadinya uterine atonia dan bisa berakhir dengan postpartum hemorrhage. Tidak jarang juga distosia ini bisa terjadi pada second stage, dan ini bisa terjadi akibat adanya distribusi lemak yang katakanlah menyebabkan bayi ini sulit untuk dilahirkan karena terjadi distribusi lemak pada daerah pundak si bayi, sehingga terjadi apa yang disebut sebagai shoulder dystocia, yang jelas dapat menyebabkan komplikasi baik untuk ibunya maupun bayi yang dilahirkan. Nah, kembali kepada masalah preeklamsia, kenapa itu bisa terjadi? Nah, kita ingat kembali tadi bahwa kondisi gula darah yang tinggi apabila bereaksi dengan protein dan kemudian terbentuk chemical reaction yang membentuk advanced glycation end products atau AGE, kita tahu akan memicu respon inflamasi, reactive oxygen species, dan lain sebagainya, dan memicu terjadinya event pada vaskular baik yang bersifat mikro maupun makro. Dan kita tahu bahwa proses plasentasi tentu diharapkan dapat mendapatkan pembuluh darah yang adekuat. Kita bisa bayangkan kalau misalnya pembuluh darah itu mengalami angiopati, tentu akan terjadi kegagalan dari vascular remodeling, dan ini tentu dapat memicu terjadinya placental ischemia, sehingga terjadinya apa yang disebut sebagai the first stage. Nah, gangguan plasentasi ini apabila hanya berhenti sampai di sini, maka tentu komplikasinya hanya gangguan sirkulasi uteroplasenter yang mungkin hanya berakibat pada intrauterine growth restriction. Tapi apabila ini terus berlanjut akibat placental ischemia, maka terjadilah lepasnya berbagai mediator proinflamasi yang masuk kembali kepada sirkulasi maternal, dan kemudian memicu terjadinya endothelial dysfunction. Terjadilah vascular event di sana yang mengakibatkan terjadinya kebocoran protein, peningkatan aktivitas koagulasi, gangguan terhadap sensitivitas terhadap angiotensin, sehingga terjadi hypertension. Nah, ini tentu akan berakhir dengan preeclampsia. Nah, inilah hal yang mungkin bisa terjadi yang cukup serius pada ibu. Nah, itu adalah komplikasi yang terjadi pada ibu. Bagaimana yang terjadi pada janin? Pada janin kurang lebih sama. Apabila ibu mengalami hyperglycemia, maka kadar gula darah yang tinggi tadi akan masuk ke dalam janin, dan tentu ini juga termasuk kemungkinan terjadinya advanced glycation end product yang terjadi reactive oxygen species, inflammation, dan tentu ini sangat fatal kalau terjadi di first trimester, dan ini tentu memicu terjadinya kemungkinan adanya congenital abnormalities. Selanjutnya, kalau misalnya terjadi chronic maternal hyperglycemia, di mana kita tidak berbuat sesuatu pada gula darah ibunya, jelas bayinya akan mengalami hyperglycemia, dan karena insulin ibu tidak bisa masuk ke janin, maka janin akan
mencoba menghasilkan atau meningkatkan kadar insulin. Nah, kondisi ini tentu akan mengakibatkan terjadinya peningkatan oksigen. Ya, kita tahu bahwa apabila terjadi hiperinsulinemia, terjadi peningkatan glukos uptake, kita tahu glukos uptake akan diubah menjadi pirufat menjadi asetil CoA, dan apabila janin mempertahankan aerobik metabolism, maka tentu di situ akan terjadi peningkatan oksigen demand. Nah, apabila oksigen demand ini tercukupi, tentu tidak masalah. Namun kalau oksigen demand tidak tercukupi, ini bakal jadi masalah. Maka si janin akan mengalami anaerob metabolism. Akibatnya akan fatal karena apa? Anaerob metabolism akan memicu terjadinya asidosis. Terjadinya asidosis ini akan tentu memicu terjadinya kegawatan pada janin, dan ini dapat memicu terjadinya intrauterine fetal death. Nah, inilah yang perlu kita pahami, karena sekali lagi hemoglobin yang mengalami glycosylation akan lebih membawa oksigen yang lebih sedikit dibandingkan apabila dia tidak terglikosilasi, dan juga dia akan mengikat oksigen jauh lebih kuat sehingga dia sulit untuk melepaskan oksigen. Hal ini akan semakin mengganggu oksigen delivery pada tubuh janin, dan jelas akibatnya maka kondisi hipoperfusion ini akan didetek oleh ginjal, dan akibatnya ginjal akan memicu pembentukan eritropoietin, terjadi peningkatan eritropoiesis. Maka kita bisa lihat bahwa janin yang mengalami hipoksia tadi akan mengalami polisitemi, sehingga darahnya menjadi sangat kental atau hyperviscosity. Akibatnya kalau bayi ini dilahirkan dalam keadaan polisitemi, kita tahu bahwa apabila bayi dilahirkan maka akan terjadi turnover dari fetal hemoglobin menjadi adult hemoglobin. Apabila terjadi polisitemi, maka tentu konsekuensinya akan terjadi peningkatan kadar bilirubin, karena sel darah merah yang dihasilkan begitu banyak dan akan diganti dengan adult hemoglobin, dan ini tentu sangat berbahaya pada janin apabila dia mengalami peningkatan bilirubin yang tinggi, karena tentu dapat mengganggu sentral karena dia dapat menembus sawar otak. Ini adalah komplikasi yang bisa terdapat pada janin. Selain itu, kondisi glukose yang tinggi pada janin juga dapat memicu peningkatan penurunan kortisol, dan ini tentu bertanggung jawab untuk terjadinya gangguan proses pematahan paru. Akibatnya seringkali terjadi delay lung maturation yang menyebabkan si bayi mengalami respiratory distress setelah dilahirkan. Kita ketahui bahwa surfaktan ini penting untuk mempertahankan recoiling dari paru-paru, terutama di alveol terminal sehingga tidak kolaps. Tentu kehilangan surfaktan sangat merugikan karena dibutuhkan positive pressure yang tinggi untuk mempertahankan si alveol agar jangan sampai kolaps. Penurunan kortisol ini jelas dapat mengurangi pembentukan surfaktan. Salah satu teori yang banyak dipahami adalah ternyata peningkatan karbohidrat ini akan memicu perlambatan pembentukan fosfatidilglycerol yang merupakan backbone dari surfaktan. Nah, yang terbentuk bukan fosfatidilglycerol tapi justru fosfatidilinositol. Jadi
pembentukan fosfolipid inilah yang terganggu di dalam peningkatan kadar gula di dalam darah janin. Selain itu, adanya peningkatan gula di dalam darah janin hampir sama seperti apabila terjadi pada ibu, maka terjadi peningkatan osmolaritas yang jelas akan menarik cairan dan memicu terjadi peningkatan diuresis dari janin. Dan kita tahu peningkatan diuresis janin akan memicu terjadinya peningkatan jumlah amniotic fluid yang sangat signifikan. Peningkatan amniotic fluid yang sangat signifikan ini memicu sebuah kondisi yang disebut sebagai polyhydramnios, dan polyhydramnios ini jelas akan memicu terjadinya uterus yang over distension, dan tentu over distended uterus ini sangat high risk untuk terjadinya postpartum hemorrhage, dan juga tentu kemungkinan besar adanya gangguan kontraksi. Adanya peningkatan kadar gula di dalam darah janin seperti saya katakan tadi juga akan diikuti dengan peningkatan insulin. Dan tidak jarang ini kalau terjadi begitu hebat dapat memicu terjadinya hipogliksemia. Nah, ini hati-hati karena hipogliksemia ini juga dapat berakibat fatal. Namun hipogliksemia ini juga dapat meningkatkan insulin-like growth factor yang jelas dapat memicu terjadinya fetal macrosomia. Peningkatan insulin juga akan mempengaruhi fat distribution, dan tidak jarang terbentuklah sebuah fenomena di mana terdapat penumpukan fat di daerah pundak daripada janin yang tidak jarang dapat mengakibatkan terjadinya kesulitan pada saat melahirkan per vagina. Tidak jarang ini memicu terjadinya injury pada birth canal, tapi selain itu juga dapat menimbulkan injury pada janin yang dapat memicu terjadinya injury pada plexus saraf yang menimbulkan paralisis seperti Erb's palsy, atau karena kelamaan di jalan lahir akibat terjadinya dystocia, tidak jarang janin mengalami asfiksia. Baik, dengan demikian saya sudah menjelaskan tentang basic mechanism of diabetes. Juga selain itu basic mechanism of gestational diabetes, jadi diabetes yang terjadi di kehamilan yang tentu menimbulkan konsekuensi komplikasi baik buat ibu maupun janinnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pemahaman tentang diabetes, terutama gestational diabetes. Saya sudahi dulu kuliah saya saat ini. Semoga dapat dinikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.